Alhamdulillah hari ini kita ini pertemuan pertama ya Bu Dwi di bulan Ramadan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Bu Sufi yang saya hormati dan kita cintai, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Sehat walafiat ya Bu Sufi. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah, hijau merona ya, segar gitu ya di pagi hari. Ibu-ibu juga alhamdulillah sehat dan insyaallah hari ini memang hari pertama bukan hari pertama, majelis taklim pertama di bulan Ramadan. Masya Allah, hanya ibu-ibu lebih segar, lebih fit, lebih nikmat, lebih bahagia ya Bu. Alhamdulillah, amin insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kedua tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih berkahnya memulai pagi taklim ini, mari kita buka dengan membaca basmalah dan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya biar kita segera mendapatkan pencerahan dari Ustazah Sufi, dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat Bu, mentang-mentang puasa. Waalaikumsalam. Baru tilawah ya. Udah berapa juz hari ini? Tadi sahur juz mangga. Ini hari kelima ya, insyaallah hari ini sudah hatam. Atau ada yang udah hatam mau 2 kali? Kalau ngikutin Rasul kan per 3 hari hatamnya. Ada yang sudah hatam 3 hari? Mau dikasih hadiah nih sama Bu Dwi? Jadi kalau Rasulullah SAW Ramadan itu hatamnya 10 kali per 3 hari sekali. Itu tuh standar terbaik di luar Ramadan. Tapi Rasul menggunakannya supaya apa? Supaya tetap terjangkau oleh umatnya. Kalau di bulan Ramadan boleh lebih dari itu. Boleh sehari 2 kali seperti Imam Syafi'i, boleh sehari 4 kali. Jika kumaha Bu Sufi sehari 2 kali terkebayang ya punya. Ya, sama kita sih terkebayang, mungkin sama orang yang hafal Al-Qur'an mau kebayang ya. Imam Syafi'i bisa begitu ya, hafal Al-Qur'annya dari umur 6 tahun Bu, gimana tuh? Jadi udah kayak baca Al-Fatihah kali baca Al-Qur'an tuh ya. Kata ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, ngehatamkan Al-Quran itu harus berapa lama sih? Sebulan, kata Rasul. Sebulan sekali. Saya mah bisa lebih dari itu dah. 7 hari atuh, kata Rasul. Bisa lebih cepat saya mah 5 hari aja. Bisa lebih cepat 3 hari. Bisa lebih cepat, udah nggak usah segitu aja. Nah, jadi standar paling top untuk orang awam itu adalah 3 hari. Nah itu yang dipakai oleh Rasul di bulan Ramadan gitu ya, tawadhunya Rasul di hadapan umatnya supaya umatnya tuh bisa gitu. Karena kalau nanti Rasul, apakah Rasul tidak bisa seperti Imam Syafi'i yang 1 hari 2 kali hatam? Ya bisa pasti. Lebih bisa mungkin gitu kan. Orang sahabatnya aja ada yang hatamnya 4 kali sehari. Gimana ya, saya nggak kebayang. Saya kalau ngebayangin sehari hatam aja, kalau dengan kecepatan kita kan 1 juz 30 menit, berarti kan butuh waktu 15 jam. Ya kan? Kalau sehari 2 kali hatam itu berarti harus 12 jam. Eta ge lamun teu perem-perem, mun gak tidur-tidur, gak salat-salat, gak makan-makan, gak ke WC gitu ya. Taruhlah misalnya teh 10 jam
setiap 10 jam hatam. Nah, berarti sejamnya 3 juz. Kecepatannya kayak gimana tuh ya? Kalau sejam 3 juz. Kita aja satu juz 30 menit aja udah yang paling tuh manina tuh 1 jam tuh 1 juz tuh ya 45 menit, 1 jam lah ya buat kecepatan kita. Kalau Rasulullah SAW itu murojaah dengan malaikat Jibril setiap Ramadan. Tempatnya di mana? Tempatnya di Babun Nabi, di Masjidil Haram. Ibu waktu umrah, waktu haji mampir gak? Kalau nanti ibu umrah lagi, amin atuh amin ya Allah. Udah nggak mau umrah di doakan. Saya dikasih tahu mutawif waktu umroh yang keberapa tuh? Kedua kalau nggak salah. Jadi di Masjidil Haram, kalau kita dari Zamzam Tower mau ke arah sumur keran Zamzam, di belakang itu kan ada naik jembatan kan kita kan ya, ada kayak jembatan gitu. Nah itu baru kita pas naik banget, terus lihat ke bawah itu ada tulisannya Babun Nabi, tapi sekarang ditutup. Kenapa ditutup? Ya gitulah orang-orang ya. Itu dikatakan ini tempatnya Rasulullah SAW murojaah bersama malaikat Jibril kalau bulan Ramadan. Nah, orang Indonesia mah kan suka gitunya, diusapan lah, diapaan lah segala macam gitu. Padahal kan cukup jadi sejarah aja gitu ya, jadi pelajaran buat kita gitu. Orang-orang banyak yang menyalahgunakan. Kayak di tempat sa'i itu, kalau orang-orang suka nyelipin kertas tuh ya di sela-sela keramik-keramik tuh. Saya pernah iseng saya cabut tuh doa. Maksudnya ngapain ya diselap-selapin di situ ya? Maksudnya tuh biar ditinggalin di sini katanya doanya nanti lebih makbul. Nah, di situ Rasulullah di Babun Nabi itu. Biar penasaran, ibu umroh dulu ya. Umroh lagi insyaallah. Jadi nanti menyengaja situ, saya pernah menyengaja pas dikasih tahu udah berdiri beberapa saat, kemudian bersolawat kepada Nabi, berdoa mudah-mudahan kita bisa menjadi ahlul Quran gitu ya. Udah gitu aja lah, gak usah diapa-apain. Ya kalau kita mau per 3 hari, nanti tanggal 22 kita 3 hari atau 5 hari? Oh 5 hari insyaallah. Ada yang mau ikutan 3 hari Bu? Saya nanti 3 hari di Masjid Darussalam Yasmin, tanggal 15, 16, 17 hari Sabtu, Ahad, Senin, dari jam 7 sampai jam 5. Kalau yang 5 hari kan insya Allah kita jam 2 juga udah selesai ya. Yang bilang apa-apa 5 hari aja ya kita. Oh teman-teman di TikTok belum disapa. Saya sedang berada di Masjid Baitul Salam Bogor Raya Permai, Kota Bogor. Ada yang mau ikutan hataman? Nah, hari ini saya hataman nanti siang ya. Yang ikut hataman online hari ini hataman insyaallah. Mudah-mudahan kekejar ya. Kalau sambil kerja mah ada susahnya. Pagi-pagi baru sejus 2 juz pergi kerja gitu. Insyaallah ya hari ini hataman yang pertama insyaallah. Kalau yang tinggal di Bogor boleh teman-teman kalau mau ikutan hataman 5 hari bersama jamaah Masjid Baitul Salam tanggal 22 sampai 26 ya. 22 sampai 26. Kalau mau ikutan yang 3 hari yang berada di sekitar Bogor bisa di Masjid Darussalam Yasmin, sektor berapa sih itu Darussalam yang dari bundaran ke bawah? Sektor 2 apa sektor 3 gitu. Nah, itu tanggal 15 sampai tanggal 17, 3 hari ya teman-teman insyaallah. Baik, insyaallah ini adalah Ramadan ke-5. Mudah-mudahan sampai besok, sampai akhir umur kita masih nyampe. Iman kita masih nyampe, sehat kita masih nyampe insyaallah. Rasulullah SAW mengaminkan malaikat Jibril tiba-tiba dalam sebuah majlis, amin amin amin. Kunaon ya Rasulullah atau bet amin wae sampai 3 kali. Malaikat Jibril mengatakan merugilah. Di lain keterangan celakalah. Siapa ya Rasul yang celaka yang merugi?
orang yang melewati Ramadan dari awal sampai akhir tapi dia nggak mendapatkan ampunan Allah, dia nggak mendapatkan surga, rugi. Kisah 3 orang sahabat yang wafat selang setahun. Yang satu mati syahid, yang kedua baru wafat setahun kemudian, tapi sahabat yang masih hidup bermimpi ternyata yang duluan masuk surga itu adalah yang terakhir. Yang terakhir meninggal, yang meninggalnya bukan syahid fisabilillah, selang setahun dari teman yang pertama baru meninggal, ternyata dia yang duluan masuk surga. Dia cari jawabannya, kenapa bisa begitu? Sampailah ke telinga Rasul, ternyata karena orang yang kedua ini, karena dia selang setahun, dia melewati 1 kali Ramadan. Insya Allah ya. Jadi 1 kali Ramadan tuh berharga banget untuk bukan untuk hidup kita, untuk mati kita. Kalau matinya selamat, insya Allah hidupnya selamat. Jadi untuk akhirat kita tuh berharga banget 1 kali Ramadan. Makanya kenapa harus benar-benar sekali. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang merusak saum. Karena kalau ada yang merusak saum kita, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ketika seseorang yang saum dikotori dengan qaulaz zur, di dalam hadis qaulaz zur itu apa? Perkataan yang kotor, yang enggak semestinya lah gitu ya. Qaulaz zur itu ya berbohong, yang memfitnah, yang bergibah, yang bergunjing, pokoknya perkataan-perkataan yang jelek aja. Maka Allah tuh bilang, aku enggak butuh ya sama lapar dan haus kamu, ya Allah. Kebayang ya Bu? Kalau saya ngebayangin itu, alah siap gitu. Kebayang itu kalau kita datang ke orang tua gitu ya, mempersembahkan apa yang itu teh udah susah-susah gitu kita bikinnya, kita belinya nabung, terus tiba-tiba nggak butuh, sakit hati banget ya. Ini Allah yang bilang begitu. Kalau saum kitanya kayak begitu, kata Allah, aku nggak butuh ya sama lapar dan haus kamu, ya Allah. Semoga Allah jaga kita ya Bu ya. Karena di bulan Ramadan juga mata kita masih lihat, alhamdulillah, telinga kita masih dengar, alhamdulillah, pikiran kita masih jalan, alhamdulillah. Tapi ya kadang-kadang kalau nggak kekontrol mah, yang keluar tuh malah ya itu tadi qaulaz zur tadi. Semoga Allah jaga kita supaya kita mendapatkan pahala yang faiz dan dosa kita terhapus sampai kita aid. Awas ya kalau lupa lagi, dan saya jelasin minggu lalu. Nah, cenah aid teh minal aidin wal faizin. Nah, jangan-jangan yang di TikTok bosen Bu Sufi ngomongnya itu mulu. Bosen nggak? Aid itu dosanya kosong, dosanya bersih. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu, masya Allah, saya baru tahu hadisnya ya. Jadi ternyata Bu, kalau kita saum tuh dari sejak kita fajar sampai kita berbuka, malaikat tuh mendoakan ampunan buat kita. Malaikat tuh beristighfar buat kita selama kita saum. Kebayang kalau itu teh saumnya kita gitu ya, yang membuat malaikat tuh terus mengistighfarkan kita dari sejak fajar sampai datangnya waktu berbuka. Gimana kita enggak aib coba? Gimana kita dosanya enggak bersih? Tapi itu tadi kembali ke kualitas saumnya yang seperti apa dulu. Ya, insya Allah. Saya pas baca hadis itu tuh ya Allah, kan baru kita, saya ada orang bilang, Bu Sufi tadi malam saya doain Bu Sufi loh, itu aja udah seneng kan ya? Nah ini malaikat Bu yang mengistighfarkan kita dari pagi sampai kita berbuka, masya Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita ya. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang saum Ramadan, yaitu antara ayat 183 sampai 187 di dalam surat Al-Baqarah. Salah satu ayatnya itu adalah mensiratkan tentang keutamaan berdoa
berzikir menyambut seruan Allah itu ada di ayat 186. Jadi kalau 183 sampai 184 ayat itu langsung bicaranya tuh ke kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka domirnya atau kata gantinya itu antum. La'allakum tattaqun, supaya kamu semua bertakwa, kata Allah. Di ayat 184 la'allakum tashkurun. Ada berapa la'alla Bu di dalam Ramadan? Bu. Teman-teman yang di TikTok boleh jawab kok, tapi nggak ada door prize. Ada berapa la'alla di dalam saum Ramadan? Agar supaya kamu, kan yang terkenal tuh la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Padahal nggak cuma itu ternyata. Ada la'allakum tashkurun, ada la'allahum yarshudun. Jadi paling tidak ada 3 karakter, 3 sifat, 3 keutamaan yang bisa kita capai di bulan Ramadan dengan saum Ramadan kita. Yang pertama adalah kualitas takwa. Yang kedua adalah rasa syukur, kita menjadi hamba yang bersyukur. Jangan bayangkan menjadi hamba yang bersyukur itu sepele. Karena kata Allah, sedikit sekali orang yang bersyukur itu, kata Allah. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali orang-orang di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Karena itu susah. Syukur itu kan bukan cuma mengucapkan alhamdulillah gitu ya, atau tahadus binikmah terus pasang status gitu kan, bukan cuma gitu ya, atau bilang terima kasih ke yang ngasihnya, kan bukan cuma itu. Yang paling berat itu kata para ulama, syukur itu adalah menggunakan semua pemberian Allah sesuai dengan maunya Allah, sampai Allah itu puas kepada kita, Allah ridho, lalu Allah berkeinginan untuk menambahkan nikmat itu syukur. Kan susah ya. Sudahkah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tuh benar-benar kita gunakan sesuai maunya Allah? Benarkah yang nikmat yang Allah berikan kepada kita tuh udah membuat Allah tuh puas kepada kita, membuat Allah tuh ridho kepada kita? Oh, itu pertanyaan besar itu. Kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit. Nah, jadi kualitas manusia bisa bersyukur tuh spesial banget itu. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Yang ketiga adalah la'allahum yarshudun. Kenapa Bu Sufi yang berikut, yang ke-1 ke-2 la'allakum, kalau yang ketiga keempat la'allahum? Nah, karena yang ketiga dan keempat ini yang diajak bicara oleh Allah adalah Rasul, membicarain kita. Wa idza sa'alaka, aku deket banget. Uji budda'wat, akan dikabulkan semua permintaan, semua doa. Uji budda'wat da'i, semua peminta-minta. Siapa peminta-minta? Kita ini kan peminta-minta, semuanya butuh pertolongan Allah. Kita nggak bisa berkedip kalau nggak dikasih kedipan sama Allah. Kita nggak bisa bernafas kalau kita nggak dikasih nafas sama Allah. Fa inna qarab ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau mereka minta sih, kata Allah, aku kabulkan semua permintaan yang berdoa kalau mereka mintanya sama aku, kata Allah. Jadi artinya harus ada actionnya, kita tuh berdoa. Maka jangan merasa remeh untuk meminta kepada Allah dengan permintaan, hatta permintaan yang sederhana, yang kecil sekalipun. Saya pernah minta sama Allah yang sholat hajat 2 rakaat,
supaya anak saya buang air besar. Kayak receh kan? Coba bayangin kalau anak kita nggak buang air besar seminggu aja, rumah sakit nggak? Nauzubillah kan? Udah dikasih segala macam. Wah, mama kan kalau anaknya nggak BAB pasti yang kebayang apa? Pepaya, Yakult, yogurt, wah segala macam gitu. Udah dikasihin semuanya, enggak BAB juga. Astagfirullahaladzim, ada yang salah saya bilang. Karena kita nggak kepikir kan yang begitu itu minta sama Allah gitu. Udah saya gelar syahadah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah keluarkan semua kotoran dari perut anak saya di izin. Keluar, alhamdulillah. Jangan malu meminta hal-hal yang remeh kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang remeh di mata Allah dalam kehidupan kita. Kalau semuanya nggak atas izin Allah, susah. Coba berkedip remeh nggak? Kayak remeh kan? Tapi itu nggak remeh. Coba kalau nggak dikasih izin, nggak dikasih izin sama Allah, nggak usah lama-lama dah, 5 menit aja kagak ngedip. Kira-kira gimana, Bu? Siapa yang paling jago lomba tahan kedipan waktu kecil? Waktu kecil kan suka lomba gitu ya, sama temennya. Oh, itu kan, wah itu dipegang banget tuh. Bayangkan seandainya semua nikmat-nikmat kecil remeh gitu harus kita minta dulu sama Allah, sibuk banget kita ya. Tiap hari tuh baru minta, ya Allah besok saya bisa berkedip, tangan saya bisa bergerak, lidah saya bisa menjulur, terus saya bisa ngunyah, wah segala macam. Luar biasa. Dulu kita punya tetangga nih di sini ya, kanker pita suara. Kita nggak pernah minta ya sama Allah ya. Ya Allah, mudah-mudahan besok saya bisa ngomong ya, pita suara saya masih sehat. Dan ternyata beliau dioperasi, dibolongin ininya, terus kankernya turun ke sini, akhirnya dibolongin dadanya sampai meninggal. Kan kayak receh gitu. Padahal itu bukan receh, itu perkara yang sangat penting buat kita kan. Karena kita menikmatinya setiap hari dengan cara yang mudah, dengan cara yang gratis, merasa itu teh biasa gitu ya. Nah kalau dicabut aja sama Allah, coba dicabut nikmat berkedip, nggak usah selamanya lah. Saya punya jamaah, jadi beliau kalau taklim itu selalu bawa obat tetes mata tertentu. Jadi tiap berapa menit ya? 3 menit kalau nggak salah, 3 menit atau 5 menit, dia harus netesin matanya dengan cairan itu. Awalnya saya nggak ngerti ini sibuk kenapa tiap ini tuh apa namanya, netes lagi, jadi lagi ngaji tuh ini lagi itu sibuk amat kata saya gitu ya. Kira kita lagi sakit mata, tapi pas berulang datang lagi gitu lagi gitu. Ternyata masya Allah dia sudah tidak dikasih kelenjar ini nih. Kan kalau kita berkedip gini nih, set, ini kan ada cairan di balik kelopak mata kita yang ngebasahin bola mata kita kan Bu. Nah beliau tuh udah nggak punya. Masya Allah, itu bertahun-tahun si ibu itu ternyata seperti itu. Dia setiap 3 menit atau 5 menit sekali harus netesin matanya dengan obat tetes itu. Makanya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani, kalau kamu minta sih sama aku kata Allah, fastajibuli wal yu'minu bi. Hari ini salah satu yang akan kita salah satu ayat tentang doa ini membuat saya berpikir, ya Allah betapa utamanya untuk berdoa dan berzikir selama bulan Ramadan. Kemarin saya sudah jelaskan ada 4 zikir, 4 doa yang tidak boleh tidak, kata Rasul, harus kalian perbanyak di bulan Ramadan. Apa aja Bu? Lihat catatannya kira ayat. Yang pertama adalah syahadat.
kedua adalah istighfar. Yang ketiga adalah meminta surga. Jadi yang pertama kata Rasul, yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan, mau tidak mau harus kalian perbanyak di bulan Ramadan. Yang pertama adalah syahadat. Menguatkan tauhid kita, menguatkan syahadat kita. Sebetulnya bukan cuma bulan Ramadan ya, Bu. Kalau Ibu baca di buku saya, ada yang masih ingat gak? Yang nulisnya mah ingat. Karena tulisan saya itu semuanya adalah pengalaman saya. Salah satunya itu adalah judulnya kalau tidak salah kalimat terakhir. Kan kita itu harus menutup hidup kita dengan syahadat, dengan la ilaha illallah minimal. Barang siapa yang menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah kata Rasul, maka dia akan masuk surga. Maka salah satu adab dalam ngurus jenazah, kalau seorang yang sedang ditalqin, sedang sakit parah, ditalqin, lalu kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, itu adabnya nggak boleh lagi diajak ngobrol, nggak boleh lagi. Supaya apa? Biarkan itu jadi kalimat terakhirnya. Kalau nanti misalnya setelah dia baca syahadat, lalu dia bilang minta minum, talqin lagi habis itu. Supaya apa? Supaya kalimat terakhirnya itu adalah la ilaha illallah. Nah, suka kan kalau misalnya dia lagi ditalqin terus dia bisa mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah, terus anaknya pada bunga, si mama bisa ngomong lagi, ya Allah, nanti mama iya sama. Nanti pas ngomong, nah, kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Jadi adabnya gitu, Bu, mentalkin tuh udah sekali aja. Kalau dia udah bisa mengucapkan sekali, dia merem, dia udah diamin. Jangan diajak ngomong lagi. Kan kita tuh di buku itu saya tulis pernah riyadhah itu adalah latihan. Gimana caranya setiap segala sesuatu tuh kita tutup dengan syahadat. Saya kita ngobrol sama orang, dan ini selesai. Pergi orang itu tutup, Bu, pakai syahadat. Karena kita nggak tahu kan setelah itu kita mati atau enggak. Gitu. Ya walaupun gampang-gampang susah lah riyadhahnya. Tapi itu dilatih aja, Bu, dilatih. Pokoknya jadi kalimat terakhir. Kalau kita habis ngomong apa, ucapkan kalimat la ilaha illallah itu di dalam hati. Semoga itu jadi kalimat terakhir. Syahadat. Yang kedua yang harus diperbanyak di bulan Ramadan itu adalah istighfar. Istighfar itu untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi di 20 hari pertama itu banyakin istighfar. Nanti 10 hari terakhir banyakin minta maaf. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada juga riwayat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Enggak pakai yang mana? Kalau saya pakai yang dua-duanya. Maksudnya yang karimnya di depan dan di belakang. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, 10 hari terakhir kita sambil nyapu, kita sambil nyarande, bari ngadaweng, udah doanya itu. Minta ampunan di 20 hari pertama, minta maaf kepada Allah di 10 hari terakhir. Mau diulang lagi? Gak usah. Catatannya udah ada 10 kali soalnya di situ. Ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Karena ternyata malaikat mendoakan kita dari sejak fajar sampai maghrib. Kalau malaikat aja mendoakan ampunan bugat kita, lah terus kita siapa? Masa kita nggak berdoa buat diri sendiri?
Jangan berpikir gitu, udah ya, atau bisa kita kudu istighfar kan silakan malaikat ya sesuai. Ya mending kalau doanya malaikat itu dikabul sama Allah. Kalau Allah yang ngari dong kadang lihat kelakuan kita. Allah mah malaikat mah disuruh istighfar oleh Allah kan. Kalau Ramadan ada yang puasa, kamu istighfarin setiap bulan kan gitu. Masalahnya istighfar itu diterima atau enggak sama Allah? Ya Allah kan kembali ngelihat ke kita. Maka perbanyak istighfar. Yang ketiga, banyak-banyak meminta surga kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tapi enggak cuma meminta surga, karena kalau meminta surga aja belum tentu kita enggak mampir di neraka. Kalau kita cuma minta surga aja, ya bisa aja orang masuk surga ke neraka dulu. Banyak ternyata di dalam hadis. Lalu yang keempat, kata Rasul, mintalah kepada Allah agar kita dijauhkan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuman kalau di doa ini yang dia langsung ujungnya, jauhkan kami dari neraka. Karena kalau dari neraka pasti adanya di surga. Paling banter di Al-A'raf lah ya. Al-A'raf itu tempat yang paling tinggi untuk orang-orang yang timbangannya tuh ngepas. Antara dosa sama pahalanya tuh ngepas. Nol, dia di titik equilibrium. Equilibrium. Asal kuliah ekonomi lagi jadinya. Udah di titik situ tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dah itu banyakin di bulan Ramadan. Sebenarnya bukan begitu yang saya bahas ya. Nah, saya kembali melanjutkan buku Minhajul Mu'minin ya. Waktu itu kita terakhir membahas tentang bahaya penyakit lisan ya. Setelah kita bahas dosa-dosa besar, kemudian penyakit hati, kemudian penyakit lisan. Nah, karena kita berhadapan dengan bulan di mana kita mempunyai keutamaan untuk memperbanyak berdoa, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tawasul bilhaq tawasul bisabar di kitab ini dengan bab tentang adab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab zikir, adab berdoa kalau kita lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 89. Ini adalah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keturunan di usia 85 tahun dalam keadaan dia sudah sangat tua renta, istrinya dalam keadaan mandul lagi sudah sangat tua renta, tapi kemudian Nabi Zakaria melihat Maryam keponakannya yang dia urus, lalu dia meminta kepada Allah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, pengen atuh ya Allah keturunan saya teh jangan dibiarin sendirian gitu katanya Maryam. Sesungguhnya engkau sebaik-baik yang mewarisi. Lalu fastajabna lahu. Surat apa tadi Bu? Surat Al-Anbiya ayat 90. Bagaimana supaya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 90 kita mengambil contoh. Ini kan sangat mustahil dikabulkan kalau melihat syariat. Nabi Zakaria udah tua, istrinya mandul, udah tua juga. Kalau diperiksa ke Bu Bidan oleh sama, ini mah nggak bisa, kata Bu Bidan gitu ya. Udah nggak bisa itu. Tapi coba lihat, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, kata Allah. Aku kabulkan permintaan Zakaria itu yang tadinya menurut perhitungan Nabi Zakaria alaihissalam tidak mungkin. Dan aku karuniakan kepada mereka seorang anak bernama Yahya, fa aslahna lahu zaujaha, lalu aku perbaiki keadaan
pasangannya yang dari mandul menjadi bisa punya anak? Kenapa mereka bisa seperti itu? Nah, ini contekan nih buat kita. Gimana caranya supaya di bulan Ramadan ini semua hajat kita dikabulkan, Bu? Jadi selama Ramadan ya latihan. Setiap sujud satu doa selain doa sujud. Lima riadoh lah, riadoh teh naon sih? Riadoh teh latihan. Riadohannya saya. Nah itu tuh harus dipikirin memang gitu. Nanti ngedoa apa ya sujud ini, ngedoa apa ya sujud ini zuhur saya mau fokusnya ngapain ya? Nanti asar saya mau fokus. Tahajud saya mau fokus apa? Pas tarawih saya mau fokus. Coba deh. Walaupun ya eta teh sunah Bu Sufi? Enggak, cuman kata Rasul, kedudukan yang paling dekat antara seorang hamba dan Allah dan Rabb-nya adalah pada saat sujud. Nah gitu. Jadi kalau saya mikir, ini tempat yang paling strategis kan? Kan sujud kita sehari berapa kali coba? Kalau fardu aja 34 kali kan? 17 kali 2. Ditambah sholat rawatibnya 10 rakaat kali 2, 20. 34 tambah 20 udah 54. Tarawehnya berapa? 11 kali 2, 22. Udah 76. Belum tahajudnya minimal 2 rakaat 78. Duhanya minimal 2 rakaat udah 80. Bayang gak? Ada 80 doa yang kita propose setiap hari kepada Allah. Doa naon wae Bu Sufi teu kabayang saya mah da atuh meni banyak gitu gini kan. Ternyata peluangnya tuh banyak banget, malah kita yang jadi bingung. Mau minta apa ya sama Allah gitu. Nah, waktu di Arafah tuh dulu saya berdoa gitu juga Bu. Di Arafah tuh kan 6,5 jam berdoa tuh ya. Tinggal preteli satu-satu. Minta sehat. Kan kalau di sini mungkin kita minta sehatnya Allahumma afini fi badani, wa'afini fi sami, wa'afini fi basari. Ya, lagi gitu mah beneran didoain satu-satu, ya Allah lutut saya mudah-mudahan sehat sampai akhir hayat sehingga saya nanti kalau sholatnya sempurna terus sampai meninggal. Ya Allah mata saya terus sebutin satu-satu, istighfarnya juga sebutin satu-satu. Ya Allah ampunilah dosa dari mata saya, udah di satu sujud. Ya Allah ampunilah dosa dari telinga saya, udah. Ya Allah ampunilah dosa dari aurat saya, udah. Banyak Bu sebetulnya. Cuman karena kita sudah terbiasa ngadoa teh kum. Pada atina filmi hasanah wa musufi udah. Allah makin senang, makin kita banyak berdoa. Kenapa Nabi Zakaria itu dikabulkan doanya? Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. 1. Karena Nabi Zakaria itu kalau dalam kebaikan beliau tuh selalu bersegera. Jadi tidak pernah menunda-nunda. Kalau ada kebaikan terbersit mau berbuat baik mau apapun ini. Termasuk di bulan Ramadan. Yuk. Salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man qoma Ramadana, barang siapa yang berdiri untuk sholat di bulan Ramadan imanan dengan iman, wahtisaban, dan mengharap pahala Allah, menghitung-hitung supaya dapat pahala Allah yang terbaik, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau hadis man shoma Ramadana itu adalah siangnya, saumnya. Kalau man qoma itu malamnya, sholatnya. Maka mari kita usahakan di bulan Ramadan itu sholat kita tuh kualitasnya. Kemarin saya ngebahas di mana ya kualitas sholat khusyuk. Di sini bukan sih? Asal tiap sehari saya ngomongnya di mana di mesin. Kan kalau Ramadan tuh pahala tuh minimal 70 kali lipat. Kualitas kualitas sholat kita, sholat fardu kita di bulan Ramadan itu setara dengan 70 kali sholat wajib kita di luar Ramadan. Kalau kualitasnya misalnya nilainya 10 lah gitu kan sampai 100 kan berarti kan 70 kali lipat. Ini mah belajar matematika sederhana ya. Tapi kalau kualitas sholat kitanya dinilai 100 kali 70 kan 7.000 itulah ya. Itu mah ilustrasi sederhana. Jadi makin kita meningkatkan kualitas sholat kita di bulan Ramadan, insya Allah makin banyak keutamaan di sisi Allah. Faiznya itu makin ini. Apa faiz kemarin? Mucekil, sukses, berhasil, pahalanya banyak.
Yuk, diniatkan selama Ramadan saya harus sudah wudhu sebelum azan. Karena salah satu yang menentukan khusyuknya sholat, kualitas sholat itu adalah seberapa respek, seberapa responsif dia terhadap pandangan Allah. Dipaksain, ditargetin selama Ramadan kita harus sudah wudhu sebelum azan, supaya kualitas sholat kita rada gitu. Jadi nggak ada lagi nih di bulan Ramadan saya bilang, nah gus azan deui gitu. Oh enggak kali ya, di bulan Ramadan alhamdulillah gus azan gitu. Alhamdulillah karena makin dekat buka berarti makin ada azan. Jadi kata Rasul, kalau orang wudhunya sebelum azan berkumandang, maka wajahnya nanti seperti matahari. Sampai nanti penghuni surga itu sujud silau. Karena kenapa? Dikiranya itu Allah yang datang, padahal adalah bidadari surga yang wajahnya sekinclong matahari. Kalau dia wudhu pada saat azan sedang berkumandang, wajahnya seperti bulan purnama. Kan kalau lagi bulan purnama ya, dulu waktu kita kecil, hari ayeuna sok yakin itu sih baru pas bulan purnama main di luar ya. Main karet, main ucing-ucingan, main galasin. Ayeuna mah setelah aku naon. Soalnya caangan di luar daripada cempor di luar, bae lamanya. Ketahuan supaya orang desa banget. Kalau dia wudhu setelah azan selesai, nanti wajahnya seperti bintang di langit. Lumayan lah, ada cahaya. Walaupun dia tidak bisa menerangi apapun kan, kalau bintang mah karena saking jauhnya dia tidak bisa menerangi yang lain. Nah, yuk diazamkan selama Ramadan tingkatkan kualitas sholat kita. Salah satunya meningkatkan kualitas kehusuan ikhtiar. Kita lebih bersiap untuk sholat sebelum azan berkumandang. Ternyata eta teh gak gampangnya. Bu Sufi nih, Bu Sufi bikin target begitu aya we anu sehari teh sekali dua kali aduh lewat gitu. Karena belum biasa padanya. Biasanya kita azan setelah wudu setelah udah azan gitu. Itu kan menunjukkan respon kita, menunjukkan respek kita terhadap panggilan Allah, saking pengennya kita menghadap Allah gitu. Maka itu akan berpengaruh pada kehusuan kita. Jadi yusari'una fil khairat. Kalau doa mau dikabulkan, maka bersegeralah di dalam kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, wa yad'unana. Jadi amalnya seperti itu. Lalu ketika berdoanya, wa yad'unana, kata Allah, mereka itu, siapa mereka? Nabi Zakaria dan istrinya itu, kalau mereka meminta kepadaku, maka mereka meminta dengan roghaba wa rohaba. Kalau ibu buka catatan lagi, kayaknya pernah deh setahun atau 2 tahun yang lalu saya jelaskan. Gak apa-apa ya, diulang-ulang. Allah juga ngulang-ulang ayat di surat Ar-Rahman kalau kata gua Anissa. Sampai 31 kali. Supi baru mengulang 10 kali aja repot. Jadi roghaba wa rohaba itu diterjemahkannya apa di situ? Roghaba itu gini. Roghaba itu artinya mengosongkan. Ibu pernah dengar ayat ini, faida faroghta fansob. Dikosongkan. Jadi kita tidak berharap kepada siapapun. Nabi Zakaria dan istrinya udah nggak berharap pada kesuburan, udah nggak berharap pada usia, udah nggak berharap pada fisik yang subur, yang gagah. Udah dilepasin semuanya, cuman fokus sama Allah. Ketika fokusnya hanya sama Allah, dan Nabi Zakaria memahami bahwa Allah tuh kekuasaannya tidak terbatas, jangankan menciptakan anak dari seorang pasangan suami istri yang sudah tua. Nabi Adam aja dari tidak ada menjadi ada bisa buat Allah. Maka Nabi Zakaria melepaskan diri, mengosongkan
dari semua keyakinan terhadap sebab. Itu kan sebab kan? Suburnya istri, mudanya suami, itu kan sebab. Roghaba, dia mengosongkan harapan kepada yang lainnya, termasuk kepada dirinya sendiri, kepada istrinya, hanya berharap kepada Allah, yakin dengan kekuasaan Allah. Tapi pada saat yang sama harus rohaba. Apa rohaba? Rohaba tuh kita tuh meminta kepada Allah tuh bukan ngandelin kekuatan kita. Punya rasa cemas tuh karena ya iya sih saya teh kan udah tua, ya iya sih saya teh banyak dosa, istri saya mandul gitu. Jadi pada saat yang sama ketika kita berdoa, kita tuh harus yakin betul kepada Allah. Tapi pada saat yang sama kita harus nggak yakin dengan kualitas diri kita. Sehingga ketika kita yakin banget sama Allah, kita meninggikan Allah setinggi-tingginya. Dan ketika kita rohaba kepada diri sendiri, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itu maksudnya rohaba wa rohaba. Jadi kalau kita berdoa tuh begitu. Nah begitulah Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah. Jadi mengandalkan Allahnya tuh dengan rasa rumasa. Rasa rumasa tahu diri. Kalau kata Abu Nawas Mama, Ilahi lastulil firdausi Allah. Ya Allah, aku teh bukan penghuni, can pantes lah disebutin ahli firdaus teh gitu. Tapi aku juga nggak mampu kalau ke neraka ya Allah gitu. Itu tuh senandungnya Abu Nawas, Bu. Abu Nawas itu bukan tokoh bodoh ya. Abu Nawas itu seorang sufi, bukan sufi yang ini. Kalau ini mah Sunda pisan, atau suka film. Enggak deh, para nonton film saya nggak suka. Jadi kita tuh berharap kepada Allah, tapi kita juga tahu diri gitu. Saya teh banyak dosa ya Allah, permintaan saya banyak, saya tuh banyak dosa, ibadah receh gitu kan. Berdoa kepada Allah, tapi harus roghaba kepada Allah, rohaba kepada diri sendiri. Yang ketiga, kenapa doa Nabi Zakaria yang hampir tidak mungkin menurut perhitungan manusia itu dikabulkan oleh Allah? Selain karena Nabi Zakaria itu yusari'una fil khairat, yang kedua dia berdoa dengan roghaba wa rohaba, dan yang ketiga Nabi Zakaria dan istrinya itu kata Allah wa kanu lana khashi'in, dan mereka terhadap aku khashi'in, senantiasa khusyuk, senantiasa punya rasa takut. Jadi khusyuk itu bukan hanya sholat ya ibu-ibu. Khusyuk itu maknanya adalah arti asalnya tuh khosyah, takut. Ketika seseorang takut kepada Allah pada saat berjualan misalnya, dia punya rasa takut kepada Allah, dia nggak akan memberatkan timbangan ketika dia membeli, meringankan timbangan ketika dia menjual, seperti di surat At-Tin. Kalau seorang istri punya rasa takut kepada Allah, maka dia tidak akan tuh melanggar aturan Allah, melanggar aturan suami, dia nusuk sama suami, enggak. Seorang anak yang punya rasa takut kepada Allah, dia nggak akan durhaka kepada orang tuanya. Seorang pengurus, apa pejabat dan lain sebagainya, kalau punya rasa takut kepada Allah, dia nggak akan korupsi, nggak akan manipulasi dasta, nggak akan nilep, nggak akan bikin duit tansi kosong. Takut sama Allah. Nah, jadi wakanu kata Allah lana khashi'in, mereka senantiasa takut. Jadi kan tadi Allah katakan fastad apa? Dunia sajib lakum uji budawat ada idza da'ani falyastajibu li, penuhi dulu permintaan aku. Apa? Khusyuk kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah. Kemudian kita bersegera dalam memenuhi semua perintah Allah, berdoa dengan penuh harap kepada Allah. Masya Allah. Jadi kita tingkatkan doa kita dengan adab berdoa seperti ini. Mudah-mudahan semua proposal kita di bulan Ramadan ini banyak banget kan Bu. Sebelum Ramadan kan kemarin udah kita tulis tuh proposal kita di Ramadan apa aja yang terkait dengan urusan dunia kita.
Tidak boleh lupa juga berdoa terkait urusan akhirat kita. Ini yang kadang-kadang tidak jadi prioritas. Kadang-kadang kalau kita berdoa itu fokusnya itu adalah pada urusan dunia kita, sehat kita, anak kita, pendidikannya, SPP-nya, rumahnya, pekerjaannya, pensiunan kita, segala macam itu. Padahal yang lebih prioritas itu adalah doa tentang akhirat kita. Saya diajarin sama guru saya waktu mau haji itu gitu. Prioritaskan dulu doa tentang akhirat. Pertama, kita mau meninggal dalam keadaan apa sih? Dan itu kalau kita minta tuh insya Allah dikabul sama Allah. Ibu saya tuh berdoa meninggalnya tuh minta sama Allah tuh spesifik banget. Minta meninggal di hari Jumat. Minta diurus sama anak-anak yang perempuan yang mandiin, kuburannya digali sama anak yang 4 laki-laki, dimakamkan di sebelah ayah saya, disolatkan di masjid ba'da Jumatan oleh jamaah sholat Jumat di masjid yang beliau jadi panitia sama bapak saya. Semua dikabul Bu sama Allah. Meninggal setelah selesai sholat duha, beliau di rumah sakit. Begitu selesai sholat duha, beliau menjatuhkan tangannya, wafat persis seperti yang didoakan beliau. Wafat di hari Jumat, yang mandiin, yang ngurusin saya dengan kakak dan adik saya perempuan 3. Yang gali kuburan, yang gotong ke makam itu anak kakak-kakak saya laki-laki 4. Disolatkan oleh jamaah Jumat, sholat Jumat di masjid dekat rumah yang ibu bapak saya itu jadi panitianya di situ. Semua dikabulkan. Dan alhamdulillah kuburan di sebelah ayah saya masih kosong, di situ dikuburkan. Itu kan cita-cita akhirat kita. Minta sekarang mumpung Ramadan, kita mau meninggal dengan cara apa? Husnul khotimahnya mau dengan cara apa? Mau husnul khotimah baca la ilaha illallah di rumah sakit? Kan husnul khotimah oke? Iya kan? Baca la ilaha illallah tapi di ICU. Mau nggak? Enggak kan? Ya tuh nggak doa sih fokus. Nah, kan kayak gitu-gitu tuh menangkap peluang nih Bu, mumpung Ramadan tuh lagi, ayo. Mungkin kita ngebayangannya, Bu Subi menidat-nidat teuing. Ya kan kita pengen yang dapat yang sempurna Bu. Saya mah pengennya husnul khotimah, tengah hesekeun batur, tong di rumah sakit, ibunya. Mudah-mudahan lagi dakwah, mudah-mudahan lagi beramal soleh. Husnul khotimah di rumah sakit sama husnul khotimah lagi amal soleh, sama-sama husnul khotimah. Iya kan? Tapi mana yang lebih menyenangkan? Husnul khotimah kayak kemarin tuh seorang ustadz baru selesai sahur pertama ngimamin sholat subuh, lagi baca surat, meninggal. Ataupun di ruang ICU. Alhamdulillah. Akhirat kita minta sama Allah, raghaba wa rahaba. Meninggal kita mau seperti apa? Di alam kubur kita mau seperti apa? Nauzubillah ya. Kalau kita baca di dalam hadis tuh cerita di alam kubur tuh mengerikan ya. Ada orang yang direndam dengan darahnya, orang-orang yang riba. Ada orang yang kepalanya tuh ditimpukin batu terus. Tapi ada juga orang yang itu ditemani oleh malaikat sambil menyelesaikan hafalan Qur'annya. Berasa kita yang kena banjirnya gitu ya. Tiba-tiba jadi paranoid, rumah kita kira-kira banjir gak ya? Oh, bocor gak tuh biar? Nah, kabarnya bocor di arantepkeun wae. Giliran ngelihat yang gitu kan kepikiran juga tuh kalau yang banjir itu kita kan gitu. Ini dikasih lihat pemandangan neraka pagi dan sore. Alhamdulillah. Mau seperti apa kita? Setelah alam kubur, nanti kita di yaumul ba'ats, dibangkitkan oleh Allah. Semua dibangkitkan. Mau seperti apa kita dibangkitkan menjadi
Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan mukanya hitam legam. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan berjalan, tapi jalannya pakai muka, kakinya di atas. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepalanya seperti binatang. Ada yang dibangkitkan dia jalan tapi nggak bisa tegak, miring jalannya. Macam-macam di dalam hadis itu, sesuai amalan kita masing-masing. Maka kalau kita mau minta dibangkitkan dalam keadaan wajah percaya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti beliau akan memberikan syafaat kepada umatku, kata Rasul. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kau bisa melihat umatmu? Gampang, kata Rasul, tandanya udah jelas kok, apa? Wajah mereka bercahaya dengan Al-Quran dan air wudhu. Jadi nanti kita tuh kelihatan sama Rasul tuh eye catching. Kita tuh nanti akan glowing sendiri kelihatan sama Rasul. Itu nanti yang akan dipanggil oleh Rasulullah SAW. Minta sama Allah, yaumul ba'ats kita mau seperti apa? Karena itu adalah peristiwa yang tataqallabu qulubuhum wa absaruhum, kata Allah di dalam surat An-Nur ayat 37. Itu akan mengguncangkan perasaan dan penglihatan kita karena dahsyat luar biasa ketika yaumul ba'ats. Setelah yaumul ba'ats nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mau seperti apa kita di padang mahsyar nanti? Ketika tidak ada satu helai benang pun yang akan menutupi permukaan kulit kita, tidak ada satu sepersekian inci pun benda yang nempel di kulit kita yang bisa menghalangi cahaya matahari yang cuma 1 mil di atas kepala kita. Nggak ada. 50.000 tahun dalam kondisi seperti itu. Kita mau seperti apa di padang mahsyar? Doa sekarang mumpung Ramadan. Sedetil itu Bu Sufi? Iya. Karena sedetil itu nanti hidup kita di akhirat. Ada yang direndam sampai lutut, cuma keringatnya sendiri sampai dada, ada yang sampai tenggelam. Tapi ada terus sama awan. Nanti di pasar ada yang diikuti sama payung teduh, sama awan asar. Siapa mereka? Mereka lah yang menghafal surat Al-Baqarah dan Imran. Makanya minta, ya Allah jangan wafatkan saya minimal sebelum hafal surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Kita nggak tahu surga kita gimana, tapi saat nanti kita dikasih awan teduh oleh Allah untuk nutupin tubuh kita dari panasnya api, dari panasnya matahari. Minta sama Allah sekarang mumpung Ramadan. Nanti setelah padang mahsyar kita akan sampai pada yaumil hisab. Kita akan dihisab semua. Apa aja ya Rasul nanti akan diinterogasi oleh Allah tuh dihisab tuh apa aja? Kata Rasul, dari mulai angin berhembus ke tengkukmu sampai Al-Quran di tanganmu, semua nikmat Allah itu akan dihisab. Akan ditanya oleh Allah, dipakai apa, dapatnya gimana, akan ditanya. Gak akan ada yang bisa. Maka berdoa. Allah yarhamu Ustaz Taufiqul Aibin mengajarkan kepada kita, salah satu yang harus kita minta kepada Allah itu adalah masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Karena diinterogasi itu nggak nyaman, Bu. Kebayang diinterogasinya, makanya kenapa sampai 50.000 tahun nunggu di padang mahsyar, antri diperiksa satu-satu. Belum lagi nanti di padang mahsyar tuh diputerin, semua tayangan kita tuh diputerin. Satu-satu orang bisa ngelihat kita dari mulai brojol sampai kita mati. Akan kebuka aib-aib kita semua. Barang siapa yang menutup aib saudaranya ketika di dunia, maka Allah akan menutup aibnya nanti ketika di padang mahsyar. Di yaumil hisab kita akan seperti apa? Minta sama Allah dari sekarang mumpung Ramadan, ya Allah,
bebaskan saya dari hisab, masukkan saya ke surga bighairi hisab, tanpa hisab. Nanti setelah yaumil hisab kita ada yaumil mizan. Mau di mana catatan amal kita? Mizannya mau seperti apa? Mau seimbang aja? Atau ngegejlik berat ke pahala atau berat ke dosa? Minta sama Allah. Beres yaumil mizan, nanti kita melewati as-sirat. Satu keterangan mengatakan as-sirat itu serambut dibelah 7. Tapi ada juga yang mengatakan as-sirat itu sebetulnya luas, tapi dia azulman, gelap gulita. Seluas-luasnya jalan tol, kalau gelap gulita pasti selamat gak? Az-zulman ketika as-sirat itu membuat orang tergelincir dari as-sirat itu ke neraka. Apa yang membuat terang kita nanti di as-sirat itu adalah amal soleh kita. Jadi nanti kita hanya bisa melihat apa yang kita akan injak itu dari cahaya tubuh kita, dan setiap orang hanya bisa menikmati cahayanya. Kita nggak bisa ngandelin ntar saya nebeng aja ke orang lain yang cahaya terang-terang, nggak bisa. Bagaimana amal kita seterang itulah nanti tubuh kita, sejelas itulah nanti jalan akhirat kita. Kata Rasul, ada orang yang melewati akhirat itu secepat kilat. Sahabat bertanya, ya Rasul, engkau juga melewati akhirat? Iya, aku juga melewati, kata Rasul. Ada yang secepat kilat, ada yang merangkak, ada yang baru 1 langkah langsung kejebur, ada yang udah nyampe sampai ujung, tinggal selangkah lagi jatuh dia. Abdurrahman bin Auf bermimpi suatu kali dia melewati sirat itu dengan cara merangkak. Paginya beliau datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai ummahatul mukminin, tadi malam saya bermimpi begini. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, ya gimana nggak begitu, harta kamu banyak banget, kata Aisyah. Hisabannya berat. Besoknya sama beliau langsung diinfakkan semua hartanya. Ya tapi dasar Abdurrahman bin Auf ya emang bakat kaya. 3 bulan kemudian dia jadi ini lagi, jadi konglomerat lagi. Doa Bu, minta sekarang, minta dari sekarang mumpung Ramadan. Di sirat itu kita mau apa? Disebutkan dalam sebuah keterangan itu as-sirat itu di pinggirnya itu seperti cula. Cula itu apa? Tombak yang ada 3 itu. Jadi alih-alih kita bisa berpegangan, cula-cula itulah yang akan manggang orang yang jatuh ke dari as-sirat itu. Selesai as-sirat, kita nggak langsung masuk ke surga kan? Kita akan mampir dulu di Al-Qantarah. Al-Qantarah itu screening terakhir. Mungkin dosa-dosa besar kita udah selesai tuh, udah lewat. Di Al-Qantarah ini dibersihin lagi dari dosa-dosa kecil, dari penyakit-penyakit hati, dari debu-debu yang kotor. Belum selesai. Nanti kalau udah di Al-Qantarah, baru kita ke surga. Ternyata di surga juga macam-macam. Di dalam Al-Quran tuh digambarkan ada yang di surga tuh nggak ketemu keluarganya, lalu nyari sama Allah, ya Allah keluarga saya di mana? Itu di surat At-Tur. Di surganya mau ketemu Rasul apa enggak? Ayo minta, mumpung sekarang Ramadan. Mumpung Ramadan. Itu tentang akhirat kita. Kalau tentang dunia nggak usah diajarin lah. Semua orang udah punya urusannya masing-masing, hajatnya masing-masing. Tapi doa kita kan gini, Robbana atina fid dunya. Apa dunia hasanah itu? Dunia yang baik itu apa? Kalau dibayangkan kebanyakan manusia fid dunya hasanah tanya badannya sehat, uangnya banyak, gitu ya, urusannya dimudahkan, tetangganya balalagur, anaknya saroleh, suaminya setia, gajinya gede, rumahnya lapang, mobilnya alus, kan itu, ya kan? Fid dunya hasanah. Ternyata bukan itu, Bu, fid dunya hasanah itu. Kalau orang membayangkan fid dunya
hasanah itu adalah yang sifatnya materi seperti itu, ternyata masih banyak yang berdoa begitu nggak dikasih sama Allah. Ternyata yang disebut fi dunya hasanah itu bukan itu. Kata Ustaz saya, fi dunya hasanah itu adalah kebaikan di dunia itu adalah ketika dunia itu bisa jadi jalan fil akhirati hasanah. Nah itu baru fi dunya hasanah. Kalau kita punya rumah yang besar, tapi dengan rumah yang besar itu tidak membuat kita makin hasanah di akhirat, itu bukan fi dunya hasanah, cek. Saya juga sama dulu membayangkan di dunia hasanah ya gitulah ya, nafsu dunia kita gitu. Ternyata bukan. Kita punya badan yang sehat, kalau itu nggak nambah jalan ke fil akhirati hasanah kita, sholatnya lekum beretek, tahu lekum beretek? Dikasih badan sehat tapi kualitas sholatnya kayak begitu, itu bukan fid dunya hasanah. Dikasih mobil bagus tapi kerjaannya dipakai healing, wente ke majelis, untuk ke mana gitu, nggak dipakai kebaikan, bahkan dipakai maksiat misalnya, itu bukan fid dunya hasanah. Dikasih uang banyak tapi nggak mendekatkan pada kebaikan akhirat, itu bukan fid dunya hasanah. Paham ya Bu, fi dunya hasanah ya? Jadi kalau kita minta sehat, ya Allah minta sehat yang berkah supaya saya ibadahnya maksimal. Ya Allah minta rezeki, minta penghasilan yang banyak, yang berkah supaya saya bisa beramal. Karena kalau nanti kita dikasih banyak penghasilan tapi hati kita dikunci, nauzubillah, kan bukan fil akhirati hasanah, maka dunianya juga bukan hasanah. Maka saya ini terinspirasi itu sama Bu Tina ya, tetangga kita nih yang punya keke. Beliau tuh kalau dari tahun ke tahun tuh targetnya tuh bukan omset, targetnya tuh infak, bukan zakat, infak. Zakat. Jadi target saya tahun ini Bu Suwi katanya, waktu itu pernah beberapa tahun yang lalu, bisa zakatnya tuh minimal 30 juta. Coba kalikan 2,5%-nya 30 juta, berarti penghasilannya berapa? Bukan omset ya, berarti kan penghasilannya berapa tuh gitu kan. Jadi targetnya tuh adalah supaya bisa zakat sekian, supaya bisa sedekah sekian. Nah itu baru fi dunya hasanah. Kalau fi dunyanya nggak hasanah, nggak bikin akhirat kita hasanah, itu mah jadi istijraj. Istijraj itu ketika panjang. Iya, gitulah. Dikasih banyak tapi sebetulnya dikasih kue tart sesendok mah nikmat banget. Tapi kalau orang diabetes suruh ngabisin kue seloyang, seloyang sama sesendok kan gedean seloyang. Tapi kalau dia suruh ngabisin seloyang, nyuruh mati itu begitu. Kalau harta kebaikan kita di dunia itu tidak membuat akhirat kita jadi hasanah, maka itu bukan fi dunya hasanah, itu sekedar istijraj yang akan memperberat hisaban kita di yaumil akhir. Ya Bu, berat. 11:30, alhamdulillah ya. Ini belum selesai, masih banyak yang ada. Itu ya, ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak aja ibu-ibu sekalian, saya pribadi untuk memperbanyak doa. Kalau doa harian udah nggak usah diajarin ya. Tapi itu kadang-kadang suka lupa ya Bu ya. Doa bercermin, doa buka baju, doa pakai baju. Ini nih ada di buku ini. Saya sampai pas bacanya teh, ya Allah, sekiranya kita baca semua doa itu, maka benar itu yang disebut yusabbihu lahu bil ghudwi wal asal. Mereka akan memuji Allah, berzikir kepada Allah, itu bertasbih kepada Allah dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi. Tidak benar itu. Gak selesai. Coba beneran. Pas saya baca buku ini, ya Allah bener ini kalau diamalin gitu semua
sok gerak dari bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, selesai wudhu, pakai baju, keluar rumah, naik kendaraan, pagi-pagi, sore, bangun tidur, mau makan, selesai makan, ketika bercermin, ketika bertemu dengan orang yang nyebelin, kan ada doanya. Ketika bertemu dengan peristiwa yang tidak mengenakan kita, banyak banget Bu di sini, sampai ada kurang lebih hampir 100 kayaknya. 101. Di sini doa. Itu doa harian. Doa dalam keadaan hari-hari gitu. Bayangin kalau itu semua diamalin sama kita, maka sepanjang hari dari mulai kita buka mata sampai tutup mata tuh isinya doa. Kalau doa harian udah lah ya, itu mah udah diamalkan. Nah sekarang doa-doa khusus kita nih, doa-doa hajat kita yang mungkin di bulan-bulan lainnya tuh banyak ke-skip sama kita. Di puncak engkal we gitu nya, Rabbana atina fid dunya hasanah sama Rabbi habli minas sholihin, guys. Sekarang difokuskan insyaallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Allah menyuruh kepada kita untuk menyebut Allah sebanyak-banyaknya, zikran katsira. Itu maknanya bukan kita zikir subhanallah ribu gitu, bukan cuma itu ya, Ben. Tapi bagaimana setiap peristiwa itu kita sebut terus nama Allah dengan doa, dengan permintaan by event gitu, kita bangun tidur waktu terus semua. Kata Allah, ini perintahnya kepada orang-orang beriman ya. Saya pernah jelaskan ya, kalau ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah mau mengabarkan sesuatu yang berat, yang cuman orang beriman yang bisa melakukannya. Karena kalau tidak punya iman, gak akan punya effort untuk melakukan ini. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, zikirlah kepada Allah, sebutlah Allah, ingatlah Allah, mintalah kepada Allah dengan zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Kalau kita wasabbihuhu bukratan wa asila, kata Allah, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Itu ada di surat, salah satu ciri bertakwa. Ini nanti habis Ramadan kita tandain ya, kita termasuk orang bertakwa atau tidak. Salah satu ciri orang bertakwa itu di surat Al-Imran ayat 130. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yusabbihu lahu bil ghudubi wal asal. Surat apa tuh? Bertasbih kepada Allah dari pagi hingga petang. Huwallazi yusallu 'alaikum wa malaikatihi liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Kalau kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, maka Allah akan memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu minadz zulumati ilan nur, dari yang pekat kepada yang terang, dari yang sedih kepada bahagia, dari yang mumet kepada yang plong, dari yang banyak utang jadi tidak punya banyak utang, dari yang berat menjadi ringan. Minaz zulumati ilan nur, kata Allah. Wa kana bil mu'minina rahima, masya Allah. Dan Allah akan menyayangi orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman di sini? Adalah yang banyak menyebut Allah sebanyak-banyak. Apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu rahimahullah. Mungkin materinya tidak terlalu banyak, tapi kalau buat saya ya Ramadan itu event mengajukan proposal ekstra lah ya sama Allah ya Bu. Kita punya hajat akhirat yang seperti tadi, semua orang pasti butuh. Tapi kalau kita kan tadi kata Allah apa tadi? Uji budawat tadai idza da'ani, kalau mereka minta sama aku, kata Allah. Jadi harus action, kita minta, proposnya tuh harus action sama Allah. Tapi falyastajibuli, kata Allah, penuhi dulu dong permintaanku, kata Allah. Wal yu'minu bi, beriman dong sama aku, baru nanti aku kabulkan.
Kalau kita bisa begitu, di ujung ayat surat Al-Baqarah 186 tadi, la'allahum, supaya mereka itu hambaku, kata Allah, umatmu wahai Muhammad, la'allahum yarsyudun, supaya mereka tuh jadi orang yang yarsyudun. Apa yang yarsyudun? Rasyid, yang cerdas. Cerdas tuh bukan IQ-nya tinggi ya, tapi rasyid di situ. Jadi ba'da Ramadan kita tuh diharapkan setelah di bulan Ramadan kita banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka nanti kita akan menjadi orang yang rasyid, orang yang cerdas, orang yang mawas diri. Kenapa? Karena kalau kita biasa ingat terus sama Allah, cerdas itu dalam pengertian ini, kata Rasul, cerdas itu bukan orang yang cerdas otaknya. Orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian. Kok mengingat mati? Apakah harus diem terus ingat mati? Bukan. Orang yang banyak mengingat kematian itu dia yang senantiasa kemaruk untuk beramal, ngumpulin amal, menjauhi maksiat. Nah itu orang yang kemaruk pada pahala Allah. Itu orang yang cerdas. Karena dia paham betul nanti di akhirat tuh udah gak bisa ngapa-ngapain. Nanti di akhirat tuh gak bisa bawa harta, bawa apa? Bawa amal. Maka orang yang rasyid itu adalah orang yang cerdas. Dia hanya memilih amalan-amalan terbaik, boro-boro melakukan maksiat. Pokoknya amal soleh juga dia gak mau yang standar. Nah itu orang yang rasyid. Kalau selama Ramadan kita banyak ingat kepada Allah, terus zikir kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, apa ya, mawas diri kan jadinya, kita merasa diawasi terus sama Allah, ingat terus sama Allah. Kalau orang yang ingat terus sama Allah, kira-kira bermaksiat gak? Kayaknya gak akan ada deh orang yang mau ngegibah terus bismillah dulu gitu, atau yang mau nyopet terus bismillah dulu gitu. Nah, karena iman dan maksiat itu tidak bersatu dalam satu hati, kata hati. Ruang hati itu kata dalam satu ayat disebutkan, ruang hati itu cuma satu. Ketika di situ didominasi oleh Allah, maka menyingkirlah urusan-urusan yang lain. Sebaliknya ketika hati itu dipenuhi oleh sesuatu selain Allah, Allah yang akan disingkirkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Dikunci lagi sama Allah, la'allahum yattaqun. Takwa, syukur, rasyid. Itu artinya apa? Yang dua ini baru bisa tercapai kalau ada takwa. Yang dua ini bisa menguatkan takwa. Takwa adalah inti dari yang dua ini, inti dari yang semuanya. Begitu katanya kalau dalam satu penjelasan Allah menyebut di awal dan di akhir. Kayak di surat Al-Mu'minun ya, kalau ibu lihat di surat Al-Mu'minun, awal disebut sholat, akhir disebut sholat. Berarti di antara sekian amal yang disebutkan di surat Al-Mu'minun 1-10 itu, yang paling utama adalah tentang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Tidak menerima pertanyaan, bukan untuk ditanyakan, tinggal untuk diamalkan. Teman-teman yang di TikTok boleh nanya ya, DM aja ya kalau ada pertanyaan. Terima kasih, mohon maaf udah lama nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.